Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke omku, nih ketemu lagi nih kita di Ramadan lagi, di bulan suci lagi, Lebaran lagi. Oke, saya nggak bosan-bosan nih untuk sepil eh, metode cara apa namanya efektif untuk ditinggal mudik. Jadi mudik nggak perlu khawatir, nggak perlu takut burungnya kenapa-napa. Gimana aja caranya? Oke, kita nggak usah lama-lama ya, karena besok udah mau mudik ini. Ya, di Idul Fitri tahun 2025 nih, 1446 Hijriah. Oke Om, nih. Jadi kali ini saya tadi ngeracik langsung pack sirup 1 botol. Jadi yang saya racik tuh fresh ya, fresh dari nektarnya sendiri, fresh, baru ngeracik sendiri. Jadi untuk ke depan estimasi 1 minggu, 5 hari, 6 hari, 7 hari, estimasi ini aman, insya Allah aman. Jadi tekniknya yang saya mau ulas nanti ini nggak usah takut. Jadi ini saya kasih sepilannya atau bocorannya nih. Nah ini tekniknya, teknik ular tangga nih model namanya. 1, 2, 3, 4 ini isinya betina, isinya 2, nanti yang lainnya mengikutin. Ada jantan lagi, ini betina jantannya lomba nih. Ini nanti ngikutin, ini saya gabung aja karena jantannya tuh lagi sendiri di kandang. Tuh, tapi tetap nanti saya jejer. Ini nektarnya saya buat apa? Saya racik. Ini susunya ini masuk 10 susu SKM Frisian Flag, masuknya lagi pack sirup itu 7. Jadi saya genjotnya di susunya. Udahlah untuk settingan kali ini yang penting gemuk aja dulu. Mau pakai telur silakan, nggak pakai telur juga nggak apa-apa. Aman, nggak basi, nggak meledak, nggak apapun, aman. Karena apa? Kita bikinnya fresh. Kita bikinnya fresh, langsung dibuat dadakan. Jadi aman ke depannya. Lalu ini teknik ini saya sebut teknik ular tangga. Kenapa saya buat seperti ini? Karena kotorannya nanti nggak terlalu nyipret ke sini. Yang biasa sini kan setiap hari kan kita ganti tuh kalau setiap hari. Kalau sekarang nanti kan kalau kita tinggal ini pasti kan kotor. Kita berharap ini kuat bertahan. Nah makanya kita bikin steril, kita angkat ininya. Tekniknya seperti ini. Tuh, ini pakai apa? Pakai lidi biar dia buat penyanggah. Tuh, cepuknya ukuran nomor 3 nih kalau nggak salah. Jadi rada gedean dikit dari yang ini. Ini rada gede. Nah ini tekniknya gimana Makim? Nah ini tekniknya ini saya pakai ini kental, ini rada encer karena saya kasih di cepuknya tadi sedikit air sedikit, barang sekitar 10 tetes. Ini encer, ini kental. Jadi ini kental, ini encer, ini encer, ini kental. Jadi burung nggak terlalu kaget langsung minum yang terlalu kental gitu. Nah ini teknik ini seperti ini sama aja seperti teknik di air minum. Nah air minum juga sama, cepuknya banyak. Air minum, air minum, air minum. Ya jadi seperti itu kurang lebihnya. Jadi mudik nggak terlalu takut lagi. Nah yang sebenarnya yang ditakutin tuh sebenarnya suhu ruang. Gitu. Kalau kita mudik kan semua dikunci, tutup rapat. Nah burung-burung itu yang di suhu ruang ekstrim, pengap, ya itu yang bisa buat dia apa namanya sakit, bisa jadi mati gitu. Jadi bukan nektarnya juga yang diperhatiin, tapi tetap yang diperhatiin suhu ruang. Seperti itu Om. Jadi ini kedepannya saya nggak takut lagi karena metode ini saya sudah pakai hampir tahunan. Hampir lebih dari 5 tahun saya pakai metode seperti ini. Dimain di dunia burung madu, kalau di koninnya itu bisa lebih dari 5 tahun teknik seperti ini. Tapi tetap saya pakainya ngeracik. Biar kenapa? Supaya nektar yang saya bikin saya yakin itu nektarnya fresh. Jadi aman gitu. Nanti selesai dari situ kita bisa menjaga kondisi si burung. Selesai pulang mudik ya. Tuh. Nanti jantan juga sama metodenya seperti ini. Kemungkinan kalau kita takut ya kita taruh aja 4 juga nggak apa-apa. Ininya 3 juga nggak apa-apa. Yang penting makanya saya bilang kalau sebelum mudik lebaran sering-sering koleksi seperti ini nih, cepuk-cepuk besar. Koleksiin aja nggak apa-apa. Karena bakalan kepake.
Tuh. Kalau pakai tabung gimana Om? Kalau pakai tabung juga boleh. Pakai tabung. Cuman ya gitu sih resiko tabung. Kadang kotor nyampe ke atas kotornya. Kalau kayak gini insya Allah aman lah, buyar juga. Tuh. Tapi kalau air lah bisa diakalin. Boleh pakai tabung, boleh pakai cepuk yang besar. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu Om infonya. Semoga mudik kali ini kita aman, nggak perlu khawatir lagi di dunia burung madu nih, pemakan nektar, nggak perlu takut lagi. Ini kita tinggal nanti mudik, estimasi saya tinggal dia mudik sekitar 7 hari dengan metode seperti ini. 7 hari tuh. Mas banyak yang takut, wah basi. Enggak, kita dari bikinnya aja udah fresh, langsung dadakan dibikin, besok pagi kita luncur langsung mudik. Jadi ini aman ini. Wocok gimana aman, karena ini baru dibikin kan, jadi aman. Tuh ini nektar nggak pakai air, ini nggak pakai air, susunya 10, pack sirupnya 7, udah gitu aja. Mau pakai telur silakan, basi nggak, karena saya pernah pakai. Karena hari ini saya nggak ada telur, dibikinnya dadakan biar aja, yang penting sehat dulu, hidup dulu, nanti pulang mudik baru kita refresh lagi dia. Oke, terima kasih. Pokoknya salam untuk keluarga semua mudik lebaran bersama para pecinta racik pack sirup. Oke Omku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ketemu lagi nih sama saya. Sebelumnya mohon maaf lahir batin, selamat lebaran di tahun ini 2025 1446 Hijriah. Oke, sempat saya upload kemarin kan. Itu saya upload di tanggal 1 pas hari lebaran tuh kan. Pas hari lebaran ini estimasi sesudah lebaran. Masih nyata, masih sehat 2 sogon saya yang saya gabung. Ini kita spill atau kita review dikit-dikit ya Om. Jadi teman-teman yang bilang racikan pack sirup buat harian enggak, jangankan buat harian lagi bos. Ini udah ditinggal nggak dijemur, makannya masih awet ya, masih ada, nektarnya masih ada, minumnya udah pengen habis. Pokoknya kemarin tuh program saya tuh ininya berapa, 1 2 3 4, ini 1 2 3 4 tuh air minumnya, tapi sebagian udah habis. Oke, kita review pelan-pelan. Kemarin tanggal 1 saya rekam dia dengan formasi yang sama, lalu saya tinggalin di malam hari. Saya tinggalin dia di malam hari. Ini terhitung di tanggal 8 bulan April. Tanggal 8 bulan April. Pas saya berangkat kemarin lebaran di tanggal 1 bulan April. Berarti ini udah melewati estimasi 7 hari. Berarti udah 8 hari nih bos. Pengen ke 9 hari. Karena ini ini sore. Ini saya rekam sore hari. Nah, nanti kita spill ya. Kita spill makanannya, minumannya, pokoknya nggak ditutup-tutupin. Ini intinya 2 sogon sehat, 2 sogon yang sehat. Kita spill nanti makanannya dan minumannya. Oke, ini nggak saya cut. Nih. Ini terpantau minumannya habis nih, keruh alias kotor. Ini habis. Ini kering, ini kering, ini habis, ini kotor, ini masih ada sedikit walaupun keruh. Nektarnya awet. Ingat gak kemarin yang saya bilang ini kental, ini encer, alias dikasih air, ini encer, ini kental, seingat saya. Ya, ini dikasih air. Saya pantau di sini lihat terjadi busah. Ini busah ya. Karena ini udah basi. Nah, jadi racikan pack sirup yang kena air basi, kemungkinan basinya itu dalam jangka waktu 5 hari.
Kalau yang lainnya semuanya fresh. Kita coba nanti saya ambil. Oke. Taruh dulu kameranya. Ya. Saya ambil. Saya ambil. Kita kasih lihat dulu yang sudah gak fresh. Kita lihat dulu. Ini contoh nektar yang udah basi alias nggak fresh. Kemarin ini kan ini dikasihnya dalam kondisi encer karena dikasih air. Tuh. Ya, ini dia berbusa. Tuh. Terjadi fermentasi karena dia kena air. Oh, kemungkinan ini fermentasinya ini di umur 5 hari. 4 sampai 5 hari kemungkinan karena saya pernah nemuin ini. Ya kan? Basi dicepuk nih. Tuh. Bisa lebih dari 4-5 hari, bisa lebih. Ini saya baru pulang mudik. Intinya baru dilihat. Ini satu ya. Satu lainnya. Kita lihat lagi. Ini uji ketahanan nektar. Nih. Alhamdulillah ini aman. Nih tuh. Ini alhamdulillah aman. Teksturnya bagus. Kental. Tuh. Teksturnya bagus, kental. Nggak berbau asam. Jelas ya, ini kan nggak berbusa. Tuh, enaknya ngeracik. Kita yang tahu tuh. Cuman apa? Dia terjadi pengentalan, nggak pengaruh karena kita kan kasih dia air mineral buat ngelarutin setiap dia minum. Makanya ininya kotor kan? Karena ini terjadi apa? Kalau kotor ini proteinnya yang dari sini pindah ke situ. Ini aman ini. Walaupun terjadi pengentalan yang hebat. Ini lagi. Masih banyak ini Om. Tuh. Ini hanya kotor aja ini hanya kotor aja. Kotor mungkin bekas bulu. Tuh, tidak berbusa. Tuh. Dia hanya terjadi pengentalan aja. Ini diencerin lagi pakai air masih bisa sebenarnya. Cuman janganlah karena udah kotor. Tuh, intinya burung sehat, burung gemuk, nggak sakit, nggak nyilet. Tuh, ya. Ini no edit, no cut, no edit. Nih, kita lanjut lagi. Yang lainnya. Sekalian saya bersihin. Ini semua sama yang jantan punya saya juga, yang juara juga sama. Ini awet nih. Tuh. Berarti yang miss yang kemarin doang tuh. Berarti yang basi cuma satu karena ini saya kasih air. Tuh. Jadi alhamdulillah aman. Burung sehat. Yang habis air di hari ke-8, air dan ya kotor aja, kotoran kandang nih. Kandangnya kotor. Tapi ini real. Udah hari ke-8 saya ngambil video ini. Jadi sering saya bilang tingkat eksofisitas Pack sirup itu tinggi. Nih dari pack sirup. Jadi dia nggak gampang nggak gampang basi. Walaupun udah dikasih air, ibaratnya diencerin nggak basi. Dan walaupun kejemur, ibaratnya ini walaupun kejemur, sering saya jemur ya sambil ini, dia ini nggak berubah warna jadi putih misalkan gitu. Jadi
proteksi, perlindungan protein susu itu sempurna. Racikannya apa aja Om? Kemarin saya hanya pakai sirup aja sama SKM. Kalau pakai telur aman gak Om? Aman. Kemarin kan udah pernah. Di tahun kemarin udah pernah. Ini kan di tahun kemarin udah pernah. Ini racikannya sama. Ini nggak di kulkas ya. Ini saya bikin baru lagi. Bukan bikin baru lagi. Ini saya bikin pas saya mau mudik. Ini masih ada sisa satu karena yang saya bikin dadakan kemarin langsung habis. Ini dari tanggal 1 sampai tanggal 8 masih bagus. Tuh. Ini pembuatan tanggal 1 dan ini tanggal 8, udah 8 hari tanpa kulkas masih bagus. Bisa 1 bulan kalau nggak dibuka. Ini kan baru, belum dibuka karena ini baru dibuat tanggal 1 kemarin. Oke, aman ya, burung sehat. 2 isinya kemungkinan berantem, ada yang dipatok-patokin kemungkinan, tapi nggak tahu lah. Kita kan nggak mantau selama di rumah. Selagi betina nih saya gabungin, tapi kalau jantan saya pisahin satu-satu, tetap saya pisahin satu-satu. Itu tetap racikannya sama dari pack sirup. Oke Om, jadi kurang lebih seperti itu enaknya di pack sirup. Tingkat eksofisitasnya atau tingkat kekentalannya tinggi, jadi dia bisa tahan lama dicepuk. 1, kedua, walaupun dijemur dia nggak berubah warna. Proteksi atau perlindungan protein di dalam nektar itu bagus nih. Jadi kalau dijemur kan biasa banyak putih. Kalau pakai sirup manusia tuh ini aman. Tetap merah, tetap bagus. Jadi sejauh ini masih pakai pack sirup. Udah hampir 2 tahun pakainya pack sirup beralihnya. Udah semua, setahu saya yang review udah banyak. Bukan saya doang. Konten kreator yang review pack sirup yang menyatakan udah banyak. Ada Om Lu Ngobolang, ada yang lain-lain dah, udah banyak. Jadi terima kasih ya, ini untuk edukasi untuk teman-teman yang bingung cara ngatasin pas mau mudik. Tetap percayain sama pack sirup. Oke? Pilihan tepat di pack sirup. Terima kasih teman-teman, mohon maaf lahir batin. Next video kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.